Oke, bukan kembali lagi tapi mari kita mulai dengan, konten pertama kita. Wah, Baca konten Yasin dulu nih. iya, konten ya enggak, iya emang gini kan, kita kontennya itu, ngobrol-ngobrol santai, bahas tentang apa yang terjadi di, sosial media maupun dunia yang kita alami sekarang yang di tengah-tengah pandemi kan, Mbak Nay? Wis, iya dong. Kece banget nggak tuh? Enggak kece banget, serius. Iya, kece aja. Iya ya, sebenarnya gini teman-teman, ini kalau misalkan belum pada tahu ya, ini aku bersama, narasumber dari, Poltekkes ya. Mungkin bisa diceritain sedikit Mbak, dari jurusan apa mungkin background-nya? Oke, eee, untuk malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Rangga dan juga ditemani sama saya. Kenalin teman-teman semua, nama saya Naila dari Poltekkes Bandung. Oke, Ini, mantap. saya kebetulan baru aja lulus dari jurusan Pekerjaan Sosial D4, gitu, nggak. Pasti udah diserang pertanyaan netizen, "Kerja di mana Mbak? Waduh, di mana ini?" Terus itu kan realita yang terjadi sebenarnya kan yang dihadapi oleh Betul Mbak Naila. banget. Nah, di lain sisi kan memang Mbak Naila memang, pasti, ada kan minta, orang tua Mas Yan, soalnya ada keinginan juga untuk, nggak minta juga, itu pasti ada, Betul. bener kan? Iya, bener banget. Nah, tapi itulah realitas, setelah wisuda Anda foto-foto sama organisasi Anda bingung mencari kerja. Itu yang terjadi realitanya sekarang. Benar kali kan? Betul, realistis, konkret, dan Ok tepat. oke, tapi sebelumnya, kalian nggak usah tahu siapa aku sebenarnya, entar, kalian cari tahu sendirilah. Aku Rangga ya, di sini, sebagai orang yang memiliki keresahan di, konten ini, ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang, apa ya, sebenarnya, kalau dibilang mental illness, bukan mental illness sih, cuman, kenapa sih orang kok bisa melakukan seperti ini, ada kenapa sebenarnya kan, kayak gitu ya, Mbak. Betul betul. Nah, kayak, kemarin misalkan yang teman-teman sempet ngikutin akhir-akhir ini tuh banyak banget, mulai dari kemarin itu, yang masalah pelakor, yang berikutnya ada masalah jadi presiden Amerika, yang, berikutnya ada juga yang, plagiarisme, banyak banget yang kejadian di, apa namanya, di Indonesia ini. Yang terakhir-terakhir ini kemarin juga ada yang, luar negeri dihebohkan dengan permainan game, itu kan banyak banget, serius. Nah, mungkin bisa diawali gini Mbak, aku kemarin juga sempat share, masalah, ternyata itu orang-orang cenderung, sangat, care dengan apa yang disukainya atau apa yang telah diidolakan. Contoh kemarin, aku di Twitter sempet lihat, namanya akun Jawa Shitpost ya, dan di sana memang Jawa Shitpost ini juga udah tahu dari Jawa Shitpost-nya sendiri ini pasti nge-share tentang kelucuan-kelucuan yang terjadi di, media sosial dan lalu di-upload di situ dengan tujuan untuk hiburan semata. Nah, tapi orang-orang ini misalkan ada idolanya tersinggung, itu pasti mereka akan melakukan defense atau memberi nasihat kepada orang-orang, di situ. Maksudku gini, eee, masa dari Jawa Shitpost Anda mencari kebenaran di Jawa Shitpost kan tidak mungkin dong. Nah, maksudku aku yang pengen tanyain di sini ke Mbak Naila sebagai Ya. narasumber, kenapa sih, kok mereka sampai meriset, bahkan kemarin hampir seperti riset ya, kayak, aku contohin aku tunjukin langsung aja. Kayak kemarin itu aku lihat, Jawa Shitpost itu nge-post tentang, beberapa daftar teratas yang, di mana itu playboy terbaik sepanjang abad lah, ibaratnya seperti Oh, itu. Nah, salah satunya di paling atas itu ada Arjuna. Nah, maksudku gini, oh oke lah itu mungkin sebagai jokes, oh mereka
ternyata ini ada playboy-playboy ya, itu untuk bahan kita hiburan semata. Tapi ada dong teman-teman kita di media sosial yang tidak terima akan hal itu. Maksudku itu kalau dipandang dari Mbak Naila background-nya sendiri dari sekolah Politeknik Kesejahteraan Sosial. Nah, ini Ya. kenapa sih dengan orang-orang seperti ini sebenarnya ada apa kalau misalkan kita boleh tahu? Oke, mantap ya ternyata, Rangga ini punya suatu keresahan nih terhadap fenomena yang akhir-akhir ini terjadi nih di lingkungan sekitar kita. Wah, berarti peduli dong ya? Iya, Peduli ya? bener banget, bener banget, bener banget. Jadi gini, nggak seru banget sih, menarik. Aku juga tadi denger apa yang udah Rangga sampein, itu hal yang, apa ya, emang akhir-akhir ini itu benar-benar sebuah fakta yang, bikin kita sama-sama jadi kebawa ya, antara kebawa-bawa ikut mikir, kebawa-bawa ikut mikir aneh, dan kebawa-bawa ikut mikir yang ini apa sih, dan lain sebagainya, gitu. Jadi sebenarnya fenomena sosial yang tadi, khususnya yang terjadi di media sosial ya, di media sosial akhir-akhir ini, itu, eee, itu tuh terjadi atas adanya pergeseran sih menurut aku gitu. Coba deh kalau Pergeseran sih, bentar, aku mau motong. Pergeseran kan mungkin sebagian dari kita teman-teman nggak ada, ibaratnya aku aja lah, bukan teman-teman, ibaratnya aku aja. Aku aja yang goblok ibaratnya nggak tahu apa itu pergeseran apa ini yang dimaksud Mbak Naila. oke oke, heeh, bener. Jadi gini, yang aku maksud adalah, kalau aku pribadi itu ngerasanya media sosial sekarang itu mengalami pergeseran. Pergeseran itu adalah gini, dari segi, eee, tujuan orang-orang menggunakan media sosial. Oke, Kalau, dilihat-lihat perkembangan saat ini, dulu, masa-masa ke belakang lah, itu media sosial itu digunakan orang-orang untuk mencari suatu hiburan, untuk mencari pengalihan dari kepenatannya, sehari-hari atau aktivitasnya sehari-hari di lingkungan kerja dan sebagainya untuk, di saat waktu luang mereka itu ya membuka-buka Facebook, dan sekarang semakin maju ada juga Instagram, Twitter, banyak juga konten-konten yang, hiburan juga dan pastinya ada juga yang edukatif banyak dan lain-lain di YouTube kan. Nah, namun sekarang-sekarang ini itu trennya adalah media sosial itu sudah banyak dipenuhi dengan berbagai hal, motif dan tujuan yang berbeda-beda dari oke. banyak orang. Sampai situ dulu gimana? Iyo. Oke, Menurut berarti kamu setuju nggak? kalau mungkin kalau aku nggak setujunya di sini, masih belum nggak setuju. Maksudku di sini, dari tujuan orang-orang dari membuat sosial media, mungkin kita nggak akan bahas tentang sosial media itu apa, soalnya, ini bukan topik yang akan kita bahas. Soalnya, kalau aku sebenarnya sosial media, kan namanya aja sosial media, mereka, digunakan untuk bersosial gitu kan. Tapi maksudku di sini loh, teman-teman, netizen itu cenderung, ketika ada okelah, memang akun ditujukan untuk seneng-seneng, tapi mereka malah, eee, menganggap ini serius, gitu. Oke. Nah, itu yang dimaksud dengan pergeserannya. Aku lanjutin dulu ya. Oke, oke. Jadi, eee, dulu itu kita nganggep bahwa, dengan kita bersosial media kita bakal dapat suatu hiburan dan kita emang bermain sosial media ya tujuannya buat nyari hiburan, buat menghibur diri dan lain sebagainya, yang bikin kita fun gitu kan. Nah, akhir-akhir ini dengan berkembangnya media sosial dan banyak pengguna yang itu netizen-netizen yang pakai media sosial dengan berbagai motif, sekarang itu, ternyata media sosial itu semakin dianggap, serius. Apa yang tadi Rangga bilang itu benar gitu. Jadi, mmm, karena media sosial itu udah sehari-hari itu kayaknya pasti banget kita bertaut,
pasti banget kita interaksi di media sosial itu, jadi itu merupakan suatu hal yang penting gitu bagi setiap orang buat bermedsos, dan banyak banget hal-hal yang diakses. Nggak cuma sekedar hiburan dan lain-lain. Ada juga konten-konten edukasi, ada juga sekarang-sekarang ini juga banyak ada konten-konten promo, ada konten-konten yang para apa ya istilahnya ya, Apa nih? para orang-orang terkenal atau yang banyak punya fans lah ya, atau Public idola. figure lah ya. Benar benar istilahnya itu. Pinter sih Oke, kamu. oke. Public figure, ya itu. Public figure itu mereka melakukan apa ya istilahnya personal branding. Personal branding dirinya kepada publik gitu. Yang mana kalau misalnya dia itu banyak disukai sama orang gitu. Jadi dia dia itu menunjukkan kelebihan-kelebihannya, dia menunjukkan kewawan dari dirinya, itu ada orang-orang yang suka, yang mengidolakannya dan jadi fansnya, ibaratnya ada yang fans biasa aja, atau juga sampai ke fans yang fanatik, yang garis keras lah ya istilahnya. Nah itu Iya, tuh iya, iya. jadi itu bermunculan gitu. Mereka sekarang ini banyak bermunculan fenomena adanya fans-fans yang fanatik, yang garis keras gitu, yang sangat-sangat mengidolakan idolanya itu merasa perlu Mereka untuk selalu pengen mengikuti pengen idolanya. idolanya berbuat baik, bener nggak? Ya, betul. Jadi ketika idolanya itu menampilkan sesuatu yang menurut mereka wow, mereka suka, mereka akan mendukung dan setuju banget dengan apa yang dilakukan idolanya. Yang namanya juga suka ya, apa yang mengidolakan gitu. Jadi segala-gala hal yang ditampilkan oleh idola itu ya mereka suka gitu, gitu. Nah, Entah itu kontennya konten tidak jelas sebenarnya ya. ya betul 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 betul. Heeh. Nah, Entah itu kontennya gini, bagus oke, kita tadi atau sempat nyinggung masalah fans ya. Menurutnya Mbak Naila, fans fanatik itu gimana sih? Maksudnya baik atau buruk sebenarnya? oke, pertanyaannya bagus banget ini ya. Fans yang fanatik itu bagus atau buruk? Kalau menurut kamu gimana? Oke, kalau menurut pandanganku, ketika kita ngefans itu bukan ke orangnya. Kalau misalkan kita ke orangnya, ketika nanti public figure ini melakukan kesalahan, kita akan membela mati-matian. Nah, itu yang aku kurang benar nanti. Nah, menurutku kalau semisal fans ya cukup ke karyanya saja. Jadi kalau semisal aku suka kayak kontennya sebut saja ya, soalnya di sini aku juga sering juga mendengarkan kontennya Coki Pardede. Aku Iya, lihat itu kontennya cukup bagus juga untuk menghibur, juga cocok gitu. Maksudku ketika kita sudah tahu Coki Pardede sering menyinggung beberapa public figure yang lain, tapi menurutku itu it's just for entertaining, ya kan? yes. Nah, maksudku gini, Pardede ya? nah itu kalau misalkan menurutku kan fans fanatik itu nggak baik. Jadi kalau lebih baik ya kita cukup ngefans dengan karyanya aja, itu sih kalau menurutku ya Mbak Naya. Oke, mhm. Aku setuju juga sama Rangga terkait fans fanatik yang berkaitan sama yang tadi Rangga omongin ya, gitu. Aku mau nambahin sedikit nih. Kalau Oke, menurut oke, oke. sendiri kalau menurut sendiri karena tadi Rangga tanya ke aku gitu, fans fanatik tuh sebenarnya bagus nggak sih gitu? Tergantung. Sebenarnya memang memang semuanya itu tergantung pada personalnya yang main media sosial ya sebenarnya ya. Ya, betul. Namun Tergantung. kenyataannya di lapangan, orang-orang media sosial bahkan anak SD pun udah punya media sosial gitu kan, yang Ya, kita tidak betul. bisa kontrol mereka kemana orang tuanya ini loh, maksudku gitu loh, nggak bisa mengkontrol, malah justru kalau ketika Mbak Naila kan mungkin nggak pernah main game ya, aku juga pernah lihat, banyak anak kecil yang sekarang itu yang udah ngomong-ngomongnya kasar dan ngomong kasarnya tidak berdasar. Jadi sekedar, mereka mengikuti misalnya contoh, gamers yang misalkan ngomong-ngomong kasar, jadi mereka mencontoh apa yang dilakukan. Nah, maksudku memang dari personalnya yang main itu sih, harusnya yang
memainkan media sosial itu harus cerdas, itu sih. Iya ya, Mhm. benar-benar. Aku jadi ingat loh beberapa hari ke belakang aku tuh pernah ngelihat postingan di Instagram itu tuh, jadi anak-anak kecil yang masih kecil lah, sekitar dia tuh kayaknya masih SD deh. Itu, sekitar SD, SMP lah ya, dia tuh ditanyain, pulau-pulau yang ada di Indonesia itu apa aja gitu, atau apa ya, ditanyain nama-nama kota, disebutkan nama kota yang ada di Pulau Jawa gitu. Nah, dia tuh justru malah kayak jawabnya tuh salah-salah gitu loh, ya ampun. Terus ketika disuruh apa ya, coba, sebutkan, nama-nama wilayah atau apa gitu ya istilahnya yang ada di FF, dia tuh langsung bisa Waduh, hafal aku dong. ngakak banget dong, anak sekarang, miris. Iya, Tapi jadi, kayak, gimana ya, mereka itu kayak kurang bisa berpikir secara logis gitu loh, maksudku bahkan setingkat orang-orang dewasa pun banyak yang mereka itu sekedar, "Oh, aku nggak terima, makanya aku hate speech aja, udah selesai sampai situ." Enggak sampai situ dong. mhm mhm. Oh iya, bener bener, itu perlu digarisbawahi sih ya. Kalau tadi kan yang aku contohin itu kan ke anak-anak lah ya. Kalau misalnya anak-anak, oke deh mungkin mereka itu belum bisa berpikir logis, terlalu logis gitu karena emang, masih belum bisa, apa ya, mikir ke arah sana gitu, buat kebaikan dirinya dan lain sebagainya. Dan juga mungkin dipengaruhi sama lingkungan yang emang lingkungannya tuh, kebanyakan, teman-temannya dan lain sebagainya, itu justru malah pada main game dan dia kurang perhatian dari orang tuanya, ibaratnya kurang diarahin lah ya, jadi seperti itu. Nah, tadi yang aku highlight-in yang Rangga bilang kalau misalnya orang dewasa yang, ya kiranya udah bisa berpikir logis lah ya, tetapi pada kenyataannya Tidak bisa kadang berpikir logis. nah itu entah kenapa kenapa. Nah, oh oke, Nah, mungkin, kita kita simpulkan dulu yang barusan itu mungkin anak kecil kalau menurut Mbak Naila berarti, memang, dari orang tuanya sendiri pun kurang kontrol sebenarnya ya, bener nggak? ya, bener-bener, kurang diarahin, kurang kontrol dan lain sebagainya. Karena kita nggak bisa ya, nge-judge itu misalnya, itu adalah kesalahan anaknya gitu, atau kesalahan orangnya, sepihak itu nggak bisa. Karena dia kayak gitu pasti juga ada sebabnya gitu, entah dari, lingkungan di luarnya, keluarganya, teman-temannya, dan lain sebagainya gitu. Nah, Oke, kita langsung, habis anak kecil ini, soalnya kita lanjut ke yang anak yang misalkan kita lanjut kepada masyarakat umum ya. Soalnya kemarin ya, juga sempat heboh, masalah plagiarisme. Soalnya masalah karya ini, ternyata ada yang bikin, ternyata diketahui itu ternyata plagiat. Nah, fansnya, kita sebut sajalah, enggak masalah, yang nanti mungkin yang akan diserang aku nggak masalah. Nah, ini kemarin aku juga sempat lihat, ternyata, masalah fans K-pop itu kemarin sempat, trending di Twitter, aku sempat lihat. Nah, mereka itu ada kalau nggak salah, eee, ada aku kurang kurang paham sebenarnya tentang, garbage pile kids kalau nggak salah itu tentang, di mana ada seseorang yang bikin karikatur bahwa fans K-pop-nya ini, bonyok-bonyok gitu. Maksudku, eee, ada yang tersinggung masalah itu dan mereka sampai benar-benar, nggak suka kalau eee, dibully, idolanya dibully, nggak seneng. Maksudku sebenarnya, eee sebenarnya nggak membuli sih, mereka sebenarnya, masalah ini, masalah plagiat itu tadi, eee, kalau misalkan gini aja, kita kita langsung ke hal yang paling dasar dulu, eee, orang membuat karya itu sebenarnya dari awal masa udah ada, ide untuk, "Aku nyontek ini aja lah," gitu kan, nggak ada sebenarnya ya. iya iya iya. Nah, Itu kan kebebasan berekspresi juga ya, yang iya iya, ibaratnya bener. gitu. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini sebenarnya aku nggak masalah dengan mereka yang, responnya misalkan negatif, kalau misalkan idolanya disalahkan, sebenarnya iya kita cukup memandang rasional aja, "Oh, ini ternyata memang plagiat." Nah, masalahnya itu plagiat, makanya kemarin juga udah selesai, udah apa namanya,
kalau namanya take down itu ya, di videonya di take down. Nah, maksudku kalau udah kayak gini ya udah selesai. Maksudku jangan diperpanjang lagi. Kalau diperpanjang lagi itu malah cenderung memunculkan konflik di uh, Indonesia sendiri menurutku ya. Kenapa sih sebenarnya orang-orang kok malah sampai masalahnya udah selesai, memang mereka masih mencari cara untuk gimana public figure mereka menjadi baik lagi image-nya. Nah, maksudku gini, misalkan aku dukung idolaku gitu ya, itu idolaku juga nggak bakal sampai misalkan membela aku ketika aku ada masalah juga kan. Maksudku ya cuma sebatas itu tadi, aku balik di statement awalku, kalau misal fanatik cukup di karyanya saja, jangan sampai ke personalnya gitu loh. Kalau sampai personalnya itu parah sih menurutku. Oke oke oke, aku nangkep aku Ini aku nangkep. sambil nyalain rokok bentar. Oh yes, enak nih. Kopi juga dong, kopi biar tambah nikmat nggak? Udah, ini di endorse nggak ya? Nggak ada endorse. Nggak ada endorse. Pakai juara. Hey. ini itu tadi. Aku minta pertanyaanku tadi. Kenapa orang-orang yang masyarakat umum kok tidak bisa berpikir rasional, malah cenderung, pokoknya ini idolaku baik nih, bukan malah, idolaku itu gini, makanya kamu nggak boleh gitu. Nah, makanya cukup di take down, bikin baru lagi konten yang nggak lagi ya, cukup kan sebenarnya. Oke, ya. Aku Malah mereka membuat panjang masalah ini loh, mereka cenderung banget suka masalah konflik. Masalah aku juga sepakat sebenarnya sama Microsoft yang membuat survei, ternyata masyarakat Indonesia cenderung tingkah laku mereka kurang baik. Oke ya. Kalau misalnya aku boleh bilang nih, punten-puntennya ya, Nggak maaf apa-apa, nggak ya kalau masalah. Ini kan nih. cuma masalah opini pribadiku. Kalau misalkan salah ya benarkan, jangan malah salah kamu gini nggak dikasih yang benar, gimana itu salah banget. Oke, heeh. Gini ya, kalau misalnya, Rangga tadi tanya gitu, kenapa sih orang-orang sebegitunya gitu, apa ya, ibaratnya niat banget gitu loh buat ngebela-belain idolanya, apa namanya, public figure itu dan lain sebagainya, meskipun pokoknya sampai bener-bener dibelain banget lah gitu. Kenapa sih sampai Iya. kayak gitu, gitu. Nah, tahu nggak, mereka itu Hmm. nggak ada kerjaan lain tahu. Benar sekali ya kalau dia yang dikatakan Mbak Naila barusan, benar banget. Soalnya kalau misalkan mereka tidak ada Gimana pekerjaan, ya? aku gunakan Twitter untuk membuli mereka. Jadi ya selain itu ya, apa ya, kalau menurutku ibaratnya ya, seseorang sampai peduli banget, sampai apa ya, concern banget mau ngurusin segala hal itu di tengah-tengah aktivitasnya gitu ya. Mungkin aktivitasnya ya nggak ada. Iya, beralih Jadi gitu. merasa ketika yang dibully idolanya, mereka merasa terbully juga gitu loh. Itu kalau misalkan di ilmu psikologi itu gimana? Memang adakah ilmunya seperti ini? Oke. Jadi kita masuk ke ini ya, kalau misalnya orang-orang yang udah sehari-harinya itu ibaratnya berkutat di situ terus, ibaratnya setiap harinya bermain media sosial terus dan melakukan hal-hal yang itu terus, dia tuh ngelihat misalnya ada salah seorang yang public figure yang diidolakan banget gitu, dia bakalan terus-terusan lah ibaratnya secara kontinu dan berulang, ibaratnya kecanduan gitu buat ngikutin dia terus dan ya ngikutin dia terus tanpa ngelihat-lihat lain gitu. Ibaratnya ketika kita udah senang sama sesuatu kan ibaratnya kita tuh sukanya ya itu aja gitu loh. Dan kita Berarti bakal ngikutin itu gitu. namanya Nah, ada efek kayak semacam morfin atau apa itu yang cenderung membuat mereka ketagihan ya sebenarnya ya. lebih dahsyat dari morfin, John. Wah, bahaya. Berarti fans fanatik itu ternyata lebih parah dari morfin itu sendiri ya. Ya,
ya gitulah ya. Nah gini, Ya sebenarnya ibaratnya kayak oh, kemarin itu ternyata, oke, ini mungkin sebatas perspektifku sendiri. Kalau oke, aku suka dengan Coki Pardede. Bukan berarti Coki Pardede juga tidak pernah lucu. Banyak kontennya yang dia yang menurutku nggak lucu sama sekali ya. Sebenarnya apa sih gitu kan? Ya udah cukup sampai itu apa sih? Jangan sampai dieksekusinya. Wah, lu nggak lucu deh. Lu gini-gini deh, harusnya gini-gini deh. Mereka cenderung menggurui, padahal mereka jika mengeksekusi tidak bisa dong sebenarnya. Iya. mm, mm, ya. Nah, itu dia efek dari kita itu terlalu nggak, kita itu fanatik, efek dari fanatik. Sebenarnya kalau misalnya terlalu fanatik pada yang baik, fine-fine aja, justru bagus. Nah, ini ketika seseorang itu fanatik terlalu pada seseorang, ibaratnya seseorang yang diidolakan, itu kecenderungannya ya baik dia baiknya atau buruknya gitu. Seolah-olah itu dibenarkan, seolah-olah pengennya ya segalanya itu terlihatnya ya dalam tanda kutip itu terlihatnya seolah baik di mata mereka, dan mereka seolah ada kewajiban untuk membela karena sudah menjadi bagian dari dirinya sendiri ibaratnya. Ibaratnya Oh, oke. jadi ada public figure yang diidolain, dia senang banget, dia selalu ngikutin segala halnya, dan dia itu jadi seolah-olah ya dia public figure itu ya bagian dari dirinya juga gitu, karena ngerasa sefrekuensi, sealiran, dan itu tuh bisa memuaskan dirinya, memuaskan apa nah beratnya ya, ketika dia butuh hiburan dan hal-hal yang lucu atau hal-hal yang menyenangkan fantasi dan lain sebagainya dirinya, ya dia merasa dapatnya dari public figure itu. Jadi merasa public figure itu adalah bagian dari dirinya, sehingga kemungkinan mereka itu ketika ada orang-orang yang menyerang public figure tersebut, ada kemungkinan besar buat membela public figure itu dengan berbagai alasan, dengan berbagai cara dan sudut pandangnya dikeluarin semua ibaratnya gitu. Karena mereka merasa mereka yang paling tahu akan public figure yang mereka idolakan itu, bukan kalian-kalian yang nge-hate speech idola aku, ibaratnya kayak gitu loh. Jadi Eh, mereka sebe nggak terima. oh, berarti kalau kita udah dapat kesimpulan, berarti misalkan mereka ini ternyata kenapa kok mereka sampai sebegitunya, mereka merasa, idolanya mereka itu ternyata bagian dari dirinya sendiri, itu bener nggak? Yang kesimpulan Ya. barusan? Nah, Mm-mm. jadi gini, oke, ketika merasa seperti itu, sebenarnya orang itu bisa mengkontrol nggak sih ketika, oh oke ini menarik, soalnya sempat, aku juga dengar beberapa statement bahwa, eee kita boleh freedom of speech, kebebasan berpendapat. Nah, tapi mereka tidak dapat menerima ketersinggungan itu. Maksudku gini, contoh, aku mengeluarkan statement Mbak Naila jelek, nggak cantik, kayak gitu-gitu. Misalkan Mbak Naila responnya, "Oh, Tersinggung. tersinggung." Jadi mereka bisa memilih untuk tersinggung atau enggak sih sebenarnya itu kan, itu bisa dipilih. Nah, maksudku di sini poinku, sebenarnya, kita sendiri itu memiliki kendali loh atas, apa yang statement kita keluarkan. Oke, ketika ketersinggungan itu nggak bisa dikontrol, ibaratnya marah, seneng, ketawa, itu kan refleks sebenarnya. Kalau semisalkan, statement seperti itu, ya oke, aku mengeluarkan statement Mbak Naila jelek, berarti aku, statement kayak gitu, oke itu opini dariku. Ternyata entah itu dari Mbak Naila meresponnya, "Oh aku nggak jelek kayak gini 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 gini." Itu boleh saja, tapi menurutku eksekusi dari ketersinggungan itu tadi sih menurutku itu sih, Mbak. Kalau dari Mbak Naila sendiri sebenarnya kalau dari ilmu psikologi yang Mbak Naila, pelajari, ketersinggungan itu bisa dikontrol nggak sih? Maksudku, oke lah ketika kita refleks, marah, sehabis marah itu kita bisa kontrol nggak sih? Misalkan kita, oke aku marah ketika aku dibilang aku jelek. Jadi, aku bisa, milih antara aku, "Oh berarti dia kurang kurang tahu aku nih," atau misalkan dia cuman taunya segitu, atau bisa jadi aku memang jelek kan gitu kan.
Iya, tapi menurut, dari sudut pandang dari, orang psikologi, sebenarnya ketersinggungan itu tadi bisa dikontrol nggak sih? Oh, iya iya iya. Oke, sebagai, orang yang di sosial yang pernah belajar psikologi juga, meskipun nggak, apa ya, belum terlalu dalam banget ya karena Oke. jurusan aku Peksos dan lain sebagainya. Cuman, ini tuh merupakan, fenomena ketersinggungan. Nah, jadi sebenarnya nggak tersinggung tersinggung itu adalah suatu emosi, seperti kayak marah, sedih, apa namanya, takut, khawatir, dan lain sebagainya. Tersinggung itu adalah bagian dari emosi. Nah, sedangkan emosi itu sendiri, itu benar, dia itu adalah sesuatu, apa ya, sesuatu yang keluarnya itu, hadirnya itu tuh secara natural gitu, secara refleks dan lain sebagainya, yang itu dipengaruhi oleh apa namanya ya, pengalaman-pengalaman dia sebelumnya, terus juga faktor dari kepribadiannya juga bisa nyangkut gitu. Kadang ada kan orang yang emosinya, apa, ibaratnya, sensitif dan lain sebagainya itu karena emang, dia itu faktor dari perkembangan hidupnya itu mengalami peristiwa-peristiwa yang nggak enak, dibully dan lain sebagainya, atau juga dari kepribadiannya sehingga dia sensitif dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya orang yang tersinggung itu sebenarnya emang dia, melakukan ketersinggungan itu tuh, apa ya namanya ya, itu tuh refleks apa sebenarnya bisa dikendalikan nggak sih? Nah, gitu kan tadi pertanyaan Rangga, bisa Iya iya dikontrol? iya. Nah, tersinggung itu sebagaimana karena, sebagaimana dia merupakan bagian dari emosi, itu adalah suatu hal yang, bisa untuk dikelola, bisa untuk Oke oke dikontrol. oke. Nah, bisa untuk dikontrol. Jadi sebenarnya, eee, emosi tersinggung itu adalah merupakan respon kan, respon dari stimulus yang datang gitu. Entah itu stimulus misalnya tadi ada orang yang, ngeledek ibaratnya ngeledek bahwa dan ngeledek ataupun emang beneran fakta sih ya misalnya, misalnya, Iya. Iya iya. "Kamu jelek," gitu dan emang fakta gitu. Entah itu seseorang yang bilang kamu jelek itu emang niatnya dia emang beneran mau nyinggung atau niatnya cuman mau bercanda. Nah, hal orang yang menerima, stimulus kata-kata itu meresponnya itu tersinggung, itu adalah, suatu respon yang sebenarnya bisa, kita pilih loh, bener, kita bisa pilih. Oke, Nah, berarti, kita udah dapet poinnya kalau semisal ternyata ini emang bener, dari sudut pandang Mbak Naila ketika kita tersinggung, "Oh oke aku marah." Tapi selanjutnya, tindakan selanjutnya itu ternyata kita bisa me-manage ya sebenarnya. iya iya, bener bener. Nah, Jadi tersinggung itu bukan, apa ya, bukan sesuatu yang, kita, apa ya, jadi tersinggung itu ya kita yang milih buat kita bakalan tersinggung atau biasa aja nah terhadap gitu. stimulus-stimulus yang tadi itu, yang misalnya mungkin gak mengenai diri kita ya gitu. Tapi perlu Iya iya. kita kita ketahui juga, kita perlu pahami lah ya, bahwa ketersinggungan itu ya bukan bukan diberikan gitu, tapi kita yang memilih untuk tersinggung atau tidak gitu. Bukan diberikan, tapi bagaimana kita mengambilnya, menyikapinya, memilihnya buat tersinggung atau tidak, gitu. Oh itu Nah, mungkin, pendapat dari Mbak Naila sempat menyinggung, ketersinggungan itu bisa, dipilih atau sempat ada kata-kata bahwa offense is, not not given kalau nggak salah korek ya. Offense is, taken not given. Berarti ketersinggungan itu sebenarnya, diambil bukan diberikan sebenarnya kan ya? ya itu dia heeh, istilah yang tepatnya, bener banget Rangga, kamu melengkapi. Nah, itu, ketersinggungan itu jadi sebenarnya gini loh, emang nggak boleh ya kita tersinggung? Boleh, jawabannya adalah boleh. Kita Boleh boleh ya? tersinggung, itu boleh, boleh banget. Masa nggak boleh sih tersinggung aja, dan itu kan tersinggung itu berarti emosi yang dia tuh refleks lah ya. Kita tuh emang kita kita di awal kalau emosi emosi muncul di awal itu kita karena dia itu refleks, dia itu
natural, ibaratnya kita tuh nggak bisa minta kita gini loh, misalnya, "Aku dibully, emosi aku justru bahagia." Kita nggak bisa kayak gitu. Jadi ketika emang emosi tersinggung, merasa tersinggung itu hadir, itu wajar ketika emang itu menyinggung kita gitu. Menyinggung kita itu wajar gitu. Boleh kita tersinggung, tapi ada tapinya. Nah, Oke. tapi kersinggungan yang kita rasain itu jangan sampai membuat kita itu bersikap, apa ya, seolah-olah ya kita benar gitu dengan kita merasa tersinggung gitu. Ibaratnya, aku kesinggung nih, ya aku kesinggung bukan berarti aku benar gitu. Jadi orang-orang yang tersinggung itu bukan berarti mereka benar gitu. Bukan Dan secara juga otomatis kita terjadi ada pembenaran ketika kita tersinggung, "Oh, kita ya pasti benar." Oh, mungkin ketika bener, kita tersinggung kita, misalkan aku jelek gitu, misalkan dibully orang aku jelek, bukan berarti, aku benar bahwa aku nggak jelek gitu kan, poin dari Mbak Naila. ya, heeh, kayak gitu. Nah, kita itu bisa memilih untuk tersinggung atau enggak selanjutnya itu maksudnya tersinggung atau enggak yang berkepanjangan, yang berdampak. Oke, misalnya kita awal emang kesinggung gitu, tapi kesinggungnya kita itu, jangan sampai berlarut-larut dan berdampak ke hal-hal yang justru bikin kita sendiri dan orang lain itu, dirugikan atau merugikan kita sendiri malah. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita bisa milihnya adalah ketika kita tersinggung, itu, sebenarnya susah sih buat ngelatih ibaratnya bagi orang-orang yang mudah tersinggung ya atau sensitif dan menganggap suatu kebaperan, menganggap suatu ketersinggungan dan kesensitifan dia itu adalah wajar banget yang harus diterima orang lain, itu sebenarnya agak susah. Tapi ini perlu dilatih loh, perlu belajar. Agar kita menjadi pribadi yang, santai dalam menerima pandangan orang lain, dalam menerima perbedaan, dalam menerima ya pahit manis omongan orang lah ya ibaratnya gitu. Karena kita nggak bisa ngontrol orang lain hanya yang sepengennya kita aja, kita nggak bisa gitu. Nah, Oke, berarti pada poinnya kita udah dapet sebenarnya kalau misalkan kebebasan pendapat itu boleh banget seabsurd apapun pendapatmu, misalkan menyatakan seseorang itu baik atau benar, itu tersinggungan itu bisa didapat, bisa tidak, tergantung mengeksekusinya seperti apa. Nah, itu sih kalau menurutku yang pendapat barusan. Ternyata antara kesenangan Harus atau enggak benar-benar gitu. benar-benar kita harus belajar sebenarnya untuk mengeksekusi ini seperti apa. Iya, tapi gini Aduh.